Selamat datang kembali di segmen analisa. Setelah putusan resmi dari sidang perceraian Paula dan juga Baim, sepertinya dari kedua belah pihak ini sudah mulai kelihatan masalah utama dari perselisihan selama ini. Kalau selama ini kan yang tercipta di masyarakat atau di media kesannya adalah Baim itu seolah-olah menghalangi untuk Paula bertemu dengan kedua putranya. Nah, ternyata tegas Baim Wong di sini dalam statementnya pada saat dia menggelar pengajian dan juga syukuran ya setelah putusan sidang perceraiannya mengatakan dengan tegas bahwa sebenarnya dari sepertiga persidangan perceraian mereka tuh sudah ada statement dari kuasa dari hakim bilang bahwa bagaimana Pak kalau untuk custody dari kedua buah hatinya ini adalah joint custody atau kedua-duanya bareng-bareng. Baim Wong mengatakan dengan tegas, iya saya setuju. Cuman menurut Baim, pihak dari Paulnya yang tidak maunya dia sepertinya seutuhnya memiliki semuanya dan ngerasa bahwa diputarbalikan faktanya. Kesannya malah justru Baim yang pengen semuanya selama ini di media begitu. Nah gara-gara hal tersebut lah makanya Baim sebenarnya nggak mau katanya menyampaikan hal-hal yang seharusnya nggak diketahui publik. Tapi bagaimanapun juga dia harus menjaga nama baik. Nama baik ini banyak orang, nggak cuma dirinya tapi juga keluarga. Apalagi di dunia selebriti kan ya. Dia waktu aku lihat banyak sekali hujatan ke Baim Wong kan ada juga yang bilang lagi buat film, jangan nonton filmnya Baim. Itu kan juga berefek pada ekonomi. Tapi kalian juga harus ingat bahwa dalam putusan sidang ini kan juga Baim harus memberikan uang cash 1 miliar rupiah kepada Paula gitu kan ya. Walaupun sudah terbukti menurut hakim adanya pria idaman lain tersebut. Nah, kita akan lihat di sini statement Baim yang sepertinya dia masih menyimpan rasa kekecewaan ya terhadap sosok pria tersebut gitu. Dia bilang dengan sangat tegas bahwa harusnya si laki-laki tersebut datang dan jelasin ke saya. Setahun saya nunggu dia untuk menjelaskan, dia juga nggak datang. Bahkan Baim juga bilang dalam persidangan pun dia tuh tidak hadir sebagai saksi. Ini kan laki-laki macam apa kalau memang seandainya ya I don't know ya, kan ada yang yakin, ada yang tidak percaya gitu kan ya. Yang tidak percaya bahwa pria tersebut adalah menjalin hubungan dengan Paula, ya mungkin dibilangnya, mungkin dia malas menjelaskannya anjis, atau seperti itu kan aneh banget ya. Ini statement dari Baim teman-teman. Karena saya laki-laki ya, balik lagi saya itu harus membuktikan apa yang salah. Udah kok, udah ada perdamaian dan dia sudah mengiyakan waktu awal. Tapi setelah itu mungkin masukan kanan kiri dia akhirnya dia menolak perdamaian itu. Oke. Bagian ini adalah perdamaian sebelum pada akhirnya muncul ke permukaan akhirnya persidangan. Dan ini juga berhubungan dengan pria yang dimaksudkan tadi teman-teman, yang Baim sangat kecewa. Kenapa dia nggak muncul-muncul gentleman gitu untuk ngomong apa yang sebenarnya terjadi? Paling sebel ya laki-laki ya lah. Dia harusnya datengin saya, jelasin semuanya. Kalau dia notabene teman saya. Tapi setahun saya nungguin sampai saya ngundang dia ke sini, dia nggak datang juga. Karena kayaknya kalau dia menjelaskan kayaknya semuanya aman sih. Nah, ini aku mencium kayak aroma dia masih ada rasa kekesalan ya. Walaupun dia dengan penjelasannya menyampaikan sudah memaafkan, sudah melupakan. Cuman yang namanya sakit hati seseorang itu kan, apalagi dugaannya telah terjadi pengkhianatan seperti itu tuh nggak gampang. Ya, ada pro kontra teman-teman. Bagi yang kontra dengan Baim yang tidak percaya terkait dengan isu ini mengatakan bahwa apa jangan-jangan Baim itu sengaja membuat isu ini muncul agar dia tidak memberikan uang lebih banyak untuk Paula. Karena kan tuntutannya Paula itu menurut putusan kemarin kan ada sekitar 4 miliar ya. Tetapi karena terbukti dalam persidangan Paula dikategorikan sebagai istri yang seperti itu katanya nggak diwujudkan. Jadi cuma diwujudkan adalah 1 miliar doang begitu. Apakah itu strategi doang? Atau justru malah sebaliknya, ini Baim sudah yang percaya dengan keyakinannya Baim bahwa ini semua dilakukan ya memang dia sudah begitu berusaha sabar dan rasa harga diri laki-lakinya sudah tercoreng banget. Tapi ada juga yang komentar bahwa kayak Hotman Paris ya, yang hari ini dia juga membuat statement yang kesannya kayak membela Paula. Tapi sebenarnya yang disampaikan Hotman Paris itu tidak membela 100% karena dia bilang
untuk membuktikan seseorang selingkuh dalam pernikahan itu harus ada hubungan seperti itu. Kan terminologinya adalah secara hukum, tapi kan secara fakta hakim punya keyakinan. Tapi kita dengarkan dulu deh. Ini juga bagian yang di-repost sama Instagramnya Paula, yang sepertinya dia mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris, sepertinya dia ngedukung Paula. Kesannya seperti itu. 38 tahun jadi pengacara, topik hari ini di medsos adalah ternyata selama ini benar Paula terbukti selingkuh dari lakinya. Aduh, emang sudah ada bukti selingkuh dalam arti hukum. Okay. Selingkuh dalam arti hukum harus karena telah melakukan hubungan intim, bukan sekedar jalan-jalan atau shopping atau keluar kota. Itu bukanlah istilah selingkuh di mata hukum loh. Paling yang bisa dipakai kalau terbukti si cowok si cewek itu chattingan, bilang I love you atau pergi sama cowok, yang bisa dilakukan adalah itu adalah alasan jadi pertengkaran terus menerus karena si istri melakukan ini. Tapi jangan terlalu terburu-buru mengatakan selingkuh. Istilah hukum selingkuh itu harus karena melakukan hubungan intim. Memang ada dalam perkara perdata bisa dibuktikan. Oke. Jadi kan ini sudut pandangnya secara hukum ya teman-teman, dan kita hargai ya, Bang Hotman kan memang ahli di bidang hukum. Tetapi mungkin kalau secara, kan mohon maaf nih ya Bang Hotman, dalam dunia hukum itu kan ada 5 jenis alat bukti. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan untuk menyatakan sesuatu hal itu fakta dalam dunia hukum itu harus ditunjang at least dengan 2 alat bukti. Kalau untuk hakim, 1 alat bukti aja nggak masalah, tapi dengan keyakinan ya untuk dasar putusannya. Nah, kalau Bang Hotman bilang, emang ada bukti videonya lagi seperti itu? Aku yakin sih nggak ada ya. Atau ada ngelihat secara langsung dia begituan? Aku yakin juga tidak ada dalam materi persidangan sebagai barang bukti. Karena kalau ada pasti sudah beredar kemana-mana ya. Cuman misalnya ada beberapa kayak indikasi lah, petunjuk-petunjuk. Petunjuk itu kan gabungan di antara 2 alat bukti kalau dalam dunia hukum. Misalnya adalah ada petunjuk, katanya ada yang ngelihat, misalkan gitu dugaannya kayak Paula dengan laki-laki tersebut berada di dalam kamar berduaan saja. Ya, mungkin aja di kamar tuh lagi main gaple, lagi curhat kan bisa, kalau kita ngomongin possibility. Atau juga ada yang ngelihat dia lagi makan di luar, ya cuma makan doang, rame orang, tapi nggak tahu setelahnya, sebelumnya itu ngapain. Dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang dikategorikan sebagai petunjuk, yang itu bisa ngebuat hakim kok yakin dan memutuskan telah terjadi hal seperti itu. Kan putusannya sudah kita dengarkan, bahwa Paula dikategorikan seperti itu. Terlepas apakah itu adalah sebuah kebenaran atau hanya sekedar fitnah doang. Saya pengen tahu, ada yang nggak dalam persidangannya ditunjukkan video selingkuhnya, video hubungan intimnya. Si cewek ngaku nggak? Kalau itu nggak ada, secara hukum namanya bukan selingkuh. Secara hukum loh, secara sehari-hari mungkin selingkuh. Tapi di mata hukum itu bukan selingkuh. Tapi itu adalah alasan, bisa dipakai sebagai alasan cerai, pertengkaran terus-menerus karena si cewek sering begini. Oke, ini hanya masalah terminologi. Kalau dalam dunia hukum itu nggak bisa dikatakan selingkuh, tapi kalau dalam dunia nyata sehari-hari itu bisa dikategorikan seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah alasan untuk menjadi pertengkaran terus-menerus. Ya ini hanyalah permainan kata-kata, pada intinya ada yang mengarah ke sana teman-teman. Cuman terlepas dari itu semua, Baim Wong, jadi kita paham nih kenapa dia membuat syukuran dan juga pengajian di rumahnya setelah putusan dari sidang perceraiannya. Alasan dia sih karena selama ini yang tersiksa dan tersakiti itu bukan cuma dirinya, tapi juga keluarganya, koleganya. Dia sering melihat keluarga dan rekan-rekannya itu supporter yang luar biasa, mereka berdoa begitunya. Jadi dia menggelar pengajian ini sebagai bukti apresiasi untuk mereka aja. Karena dari awal bukan tentang hak asuh yang diributkan, tetapi adalah tentang hal-hal yang sifatnya kayak harga diri gitu, terutama untuk isu mengenai pria lain. Karena di Indonesia kan ya dimanapun lah, kalau pasangan kita itu kemudian memiliki hubungan dengan orang lain, itu kan sakit hatinya bisa sampai seumur hidup akan kita rasakan. Nah, pesan yang menohok buat pria tersebut yang juga katanya adalah sahabatnya Baim yang tinggal di situ, ini lanjutannya teman-teman. Kita juga
Orang bukan sempurna ya, banyak kesalahan. Kalau orang minta maaf pasti kita mau. Tapi tidak ada penjelasan satu kata pun dari dia yang akhirnya ya sudah. Apalagi ketika jadi saksi tidak ada dia. Oke. Tapi emang buktinya ada semua. Jadi ya kita tidak membahas lagi ya. Oke. Kesannya kayaknya pria tersebut menghilang begitu aja, padahal kan temannya Baim juga ya, kalau versi dari Baim ya. Terus di persidangan juga nggak hadir. Kalau seandainya ya menurut Baim dia datang, minta maaf, menjelaskan, mungkin tidak akan sampai sebegininya. Karena Baim sebenarnya tidak mau ngebuka isu hal ini, karena kalau aku flashback kembali ya, pada saat Baim tuh lagi dihujat habis-habisan sama netizen di sosial medianya, kemudian dimunculkan petunjuk-petunjuk bukti tersebut, itu kan tidak serta-merta ujuk-ujuk ya, tapi karena ada penyebabnya. Ya sudah, sekarang sudah menjadi bubur, sudah selesai, tapi ini belum final ya, karena sepertinya dari pihak Paula juga mengadukan hakim kepada Komisi Yudisial yang sepertinya telah terjadi dugaan kayak ketidakseharusannya terkait dengan putusan dia dikategorikan sebagai istri yang berselingkuh karena menurut dia tidak seperti itu. Ya, kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Jadi, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.